Pemandangan ini adalah sebuah kutukan. Sampai di malam Natal tahun 1969, mereka menemukan hadiah yang mengubah segalanya. Norwegia cuma punya 3% tanah yang bisa ditanami. Sisanya adalah tebing-tebing beku yang curam dan langsung jatuh ke laut. Anak-anak Viking di sana dibesarkan untuk percaya pada satu hal, kalau kamu bisa melewati musim dingin, kamu kuat. Kalau kamu gagal, laut yang akan menelanmu. Filosofi bertahan hidup yang keras ini sudah mendarah daging. Jadi, ketika tanah longsor menimpa desa Ask pada tahun 2020, banyak yang mengira ini adalah hukuman alam yang tak terhindarkan. Mereka merasa takdir mereka cuma satu, makan ikan kod setiap hari sampai gigi mereka membiru. Tapi, ada cerita lain di bawah tanah mereka. Ribuan tahun lalu, gletser raksasa mengukir fjord-fjord indah di Norwegia. Tapi proses ini juga meninggalkan retakan besar pada lempeng bumi. Di bawah cekungan laut itu, tekanan selama jutaan tahun mengubah batuan menjadi seperti spons minyak raksasa. Perusahaan minyak Amerika, Phillips, datang dan mencoba peruntungan. Mereka menggali hingga 3.000 meter di bawah gelombang laut utara, gagal berkali-kali, dan hampir menyerah pulang. Sebagai upaya terakhir, mereka melempar bor ke sebuah titik yang menurut para geolog cuma lubang kecil yang tersembunyi. Dan tepat di malam Natal, keajaiban terjadi. Bor itu menembus kantong minyak super bertekanan. Tiba-tiba, air laut di sekitar anjungan pengeboran mendidih dengan busa hitam berkilauan. Tekanan dahsyat menyemburkan lumpur minyak setinggi 50 meter ke udara. Keesokan paginya, Phillips membuat pengumuman yang mengguncang dunia. Kami menemukan ladang Akefes cadangan minyak yang mungkin mencapai 3 miliar barel. Ladang raksasa ini terletak tepat di atas lapisan tanah liat yang sama yang pernah menelan rumah-rumah warga Ask. Penemuan Akefes melesatkan Norwegia dari negara nelayan sederhana menjadi salah satu eksportir energi terbesar di Eropa. Tapi mereka sadar akan bahaya kutukan sumber daya. Banyak negara kaya minyak berakhir miskin lagi karena harga anjlok, anggaran membengkak, dan korupsi merajalela. Jadi, alih-alih membeli jet pribadi dan berfoya-foya, Parlemen Norwegia, Stortinget, membuat aturan yang sangat aneh. Setiap sen dari hasil minyak ini harus kita tabung. Kita hanya boleh menyentuh bunganya, bukan pokoknya. Dari sinilah lahir Government Pension Fund Global pada tahun ke-1990. Hari ini, dana abadi itu menyimpan lebih dari 1,6 triliun dolar. Kalau dibagi rata, setiap warga Norwegia kebagian sekitar 250.000 dolar. Tapi mereka tetap hidup hemat. Anggaran negara hanya boleh memakai 3% dari keuntungan tahunan dana tersebut. Sisanya diinvestasikan kembali ke lebih dari 9.000 perusahaan di seluruh dunia.